Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar lanjutan materi dari bab 3 yaitu turunan. Hari ini saya akan membahas tentang dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Sebelumnya mungkin setelah saya sampaikan secara singkat, kali ini kita akan berdalam lagi tentang dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Dalil-dalil yang akan kita bahas berikut ini berdasarkan asumsi bahwa turunan masing-masing fungsi itu ada atau dapat disebut dengan diferensiabel pada domain fungsi tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung masuk ke dalil pertama. Jika K suatu bilangan konstan dan Fx sama dengan K, untuk setiap X, maka f aksen X sama dengan 0. Dalil pertama ini dapat kita buktikan dengan definisi dari turunan itu sendiri, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H. Untuk Fx-nya di sini tidak mengandung variabel X, sehingga jika kita substitusikan Fx plus H-nya akan tetap K, dan Fx-nya juga akan tetap K, sehingga kita dapatkan limit H mendekati 0 dari K dikurangi K per H sama dengan limit H mendekati 0 dari 0 per H, sehingga dapat kita peroleh bahwa limit H mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Untuk contoh dari dalil pertama yaitu diketahui Fx sama dengan 15. Di sini X berpangkat 0. X pangkat 0 berarti kan sama dengan 1, sehingga di sini yang nampak hanya 15 saja. Sehingga dapat kita ketahui bahwa turunan pertama atau f aksen X dari 15 ini tadi yaitu 0 sama dengan 0. Lanjut ke dalil kedua. Jika n suatu bilangan bulat positif dan Fx sama dengan X pangkat n, maka berlaku f aksen X sama dengan n kali X pangkat n min 1. Dalil ini dapat kita buktikan juga dengan definisi dari turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H. Fx plus H-nya yaitu X pangkat N kan tadi, berarti X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N, yaitu Fx itu sendiri. Lalu untuk suku yang X plus H pangkat N ini dapat kita jabarkan dengan kombinasi, sehingga dapat kita peroleh X pangkat N plus kombinasi N1 kali X pangkat N min 1 kali H ditambah kombinasi N2 kali X N pangkat min 2 kali H pangkat 2 dan seterusnya sampai H pangkat N. Oke, perlu diingat bahwa untuk pangkat dari X, sukunya semakin ke belakang, dia akan semakin kecil sampai X pangkat 0. Sedangkan untuk variabel H, dia dimulai dari 0, H pangkat 0 sampai maksimalnya yaitu H pangkat N. Oke, lalu dikurangi X pangkat N. X pangkat ini merupakan X pangkat N dari si Fx tadi. Lalu memasuki langkah selanjutnya, di sini kita punya X pangkat N. Di sini ada min X pangkat N, sehingga dapat kita kurangkan, sehingga dapat 0. Sehingga tersisa hanya kombinasi N1 X pangkat N min 1 kali H sampai H pangkat N. Setiap suku yang tersisa ini memiliki H, sehingga jika H-nya saya keluarkan, atau biasanya kita bawa ke depan kurung, H tersebut dapat kita coret atau dapat kita sederhanakan dengan H yang ada di penyebutnya. Sehingga tersisa kombinasi N1 kali X pangkat N min 1, dari sini tadi hanya kita coret, ditambah kombinasi N2 X pangkat N min 2 kali H, di sini tadi H pangkat 2 jadinya tinggal H pangkat 1, dan seterusnya sampai H pangkat N min 1. Nah, dari sini awalnya H pangkat N, sehingga kita kurangi satu pangkatnya, sehingga kita dapatkan H pangkat N min 1. Lalu karena di sini masih ada limit H mendekati 0, setiap H dapat kita substitusikan dengan nilai 0. Sehingga yang tersisa hanya suku yang paling depan, yaitu kombinasi N1 kali X pangkat N min 1. Kita ketahui bahwa kombinasi N1 di sini yaitu N. Sehingga dapat terbukti bahwa turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat N yaitu N kali X pangkat N min 1. Seperti itu. Lalu contoh dari Fx sama dengan pangkat N dan turunannya itu N kali X pangkat N min 1. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 5.
Lalu kita diminta untuk mencari turunan pertama atau f aksen x-nya. Sehingga jika kita gunakan rumus dari dalil yang kedua ini, kita peroleh 5 kali 1, karena satunya ini berasal dari koefisiennya x pangkat 5. Dan pangkat 5 ini kita kurangi 1, sehingga dapat x pangkat 4. Sehingga f aksen x dari x pangkat 5 sama dengan 5 kali x pangkat n. Oke, untuk dalil yang ketiga, jika misalkan saya memiliki fungsi f(x) dan g(x) yang merupakan suatu fungsi dan k merupakan bilangan konstan, untuk gx sama dengan k kali fx berlaku g aksen x plus k kali f aksen x dapat dibuktikan dengan definisi dari turunan itu sendiri, yaitu g aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari gx plus h dikurangi gx per h. Untuk g plus h-nya kita peroleh dari rumus yang tadi sebelumnya. Hanya saja untuk fungsi fx-nya di dalamnya sini kita ubah jadi x plus h. Lalu untuk gx-nya tetap seperti fungsi gx pada sebelumnya tadi, yaitu k kali fx. Sehingga dapat kita keluarkan k-nya. Di sini pembilangnya masing-masing sukunya memiliki k. Sehingga k-nya bisa kita faktorkan. Sehingga limit h mendekati 0 dari k kali fx plus h dikurangi fx per h. Oke, kita ketahui di sini bahwa suatu konstanta dari limit pakai sifat limit yang di bab kedua, konstanta dapat kita keluarkan atau dapat kita hitung di luar dari limitnya itu sendiri. Sehingga kita peroleh sama dengan k kali limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Kita ingat bahwa limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h ini merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Sehingga dapat dibuktikan bahwa turunan pertama fungsi gx sama dengan k kali fx adalah g aksen x sama dengan k kali f aksen x. Seperti itu. Lalu untuk contohnya, diketahui fx sama dengan 3 kali x pangkat 4 min 16. Untuk x pangkat 4 min 16-nya ini merupakan suatu fungsi fx. Lalu tentukan f aksen x. Sehingga dapat kita hitung menggunakan dalil yang ketiga tadi. 3 ini tetap kita diamkan dulu karena dia termasuk konstanta. Kita fokus ke fungsinya. Kita turunkan fungsinya. Dengan menggunakan dalil yang kedua juga, kita dapat menghitung bahwa x pangkat 4 itu dapat diperoleh turunannya dengan cara 4 kali x pangkat 4 dikurangi 1. Lalu untuk suku yang kedua, yang 16 ini dapat kita gunakan dalil yang pertama, yaitu jika kita memiliki turunan dari k, fungsi k, maka turunannya sama dengan 0, karena 16 dikalikan 0. Sehingga kita peroleh 3 kali 4 kali x pangkat 3. Pangkat 3 diperoleh dari 4 dikurangi 1. Sehingga kita tinggal kalikan saja 3 kali 4-nya sama dengan 12, x pangkat 3. Seperti itu. Lalu untuk dalil yang keempat, jika fx sama dengan k kali x pangkat n, maka dapat kita peroleh f aksen x sama dengan k kali n kali x pangkat n min 1. Dapat kita buktikan seperti berikut. Misalkan f aksen x, f besar aksen x adalah turunan pertama dari fx. Dan fx itu sama dengan k kali fx. Maka kita harus membuktikan nih bahwa f aksen x sama dengan k kali f aksen x. Jika fx sama dengan k kali fx, maka dapat kita peroleh menggunakan definisi bahwa f aksen x atau turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 dari k kali fx plus h dikurangi k kali fx dari fungsi yang aslinya tadi per h. Lalu sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal keluarkan k-nya karena k merupakan konstanta. Kedua suku dari pembilang memiliki k sehingga kita dapat keluarkan k-nya. Kita taruh di depan limitnya karena berdasarkan sifat limit, suatu konstanta itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai limit itu sendiri. Sehingga kita peroleh k kali limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Untuk limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h ini merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Maka terbukti bahwa f aksen x sama dengan k kali f aksen x.
Jadi untuk turunan pertama dari fungsi fx sama dengan k kali x pangkat n adalah f aksen x sama dengan k kali n kali x pangkat n min 1. Jadi dalil keempat ini dengan dalil ketiga itu sangat mirip. Hanya saja membedakan dalil keempat tadi dia merupakan suatu fungsi fx. Kalau ini dia hanya x pangkat n. Ya, jadi di sini hanya x pangkat n. Seperti itu. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwa turunan suatu fungsi berlaku untuk n bilangan rasional. Jadi berlaku untuk n bilangan rasional. Bilangan rasional itu ya, misalkan saya punya A per B. A per B ini dapat kita buat dalam bentuk A per B. Jadi ada dua bilangan bulat yang dapat kita bentuk dalam A per B. Seperti itu. Selanjutnya saya berikan contoh untuk dalil keempat. Diketahui fx sama dengan 4 per akar x. Lalu kita diminta untuk mencari f aksen x atau turunan pertama dari fx. Oke, sebelum kita masuk ke turunannya, kita dapat ubah dulu nih. Dari fungsi fx-nya kita ubah dalam bentuk k kali x pangkat n. Di sini tadi disebutkan bahwa n-nya merupakan bilangan rasional, jadi bisa kita bentuk dalam a per b atau bisa kita bentuk pangkatnya itu dalam bentuk pecahan, seperti itu. Sehingga fx sama dengan 4 per akar x sama dengan 4 per x pangkat setengah. Lalu x pangkat setengah yang dapat kita bawa ke atas atau kita jadikan pembilang. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 kali x pangkat min setengah. Ini merupakan materi perpangkatan dari kelas 10 semester 1. Oke, karena sudah berbentuk k kali x pangkat n, maka kita bisa lanjutkan untuk keturunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 4 kali negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Jadi kita kalikan dengan pangkat lamanya tadi, sama seperti ini, k kali n, berarti k-nya 4, n-nya tadi min 1 per 2, dikalikan x, pangkat min setengah dikurangi 1, sama dengan min 2, kali x pangkat min 3 per 2, sama dengan negatif 2 per akar x pangkat 3, seperti itu. Jadi untuk n-nya di sini tidak harus bilangan bulat, berbeda dengan dalil yang kedua tadi. Dia bilang bahwa n merupakan bilangan bulat positif. Nah, kalau untuk dalil keempat, n ini merupakan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu dapat kita bentuk menjadi A per B, seperti itu. Oke, lanjut ke dalil kelima. Dalil kelima ini jika terdapat fx dan gx merupakan dua fungsi dengan f aksen x dan g aksen x ada. Oke, ada tadi atau turunannya ada disebut diferensiabel. Dan fungsi h didefinisikan sebagai hx sama dengan fx plus atau min gx. Jadi plus min ini maksudnya bukan plus minus atau kurang lebih bukan. Jadi ini maksudnya hx sama dengan fx plus gx atau hx sama dengan fx min gx. Jadi bisa kita tambah, bisa kita kurang juga. Jadi dalil ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Maka dapat berlaku h aksen x sama dengan f aksen x ditambah atau dikurang g aksen x, seperti itu. Lalu dapat kita buktikan dengan definisi dari turunan. Untuk hx sama dengan fx plus gx, maka dapat kita cari turunannya. H aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h plus gx plus h. Oke, di sini tadi saya punya rumusnya, yaitu tadi kan dia bilang fx plus gx, sehingga untuk masing-masing fungsi f dan fungsi g, kita dapat buat fx plus h plus gx plus h, seperti definisi dari turunan. Lalu dikurangi dari fx plus gx, seperti itu. Lalu kita kelompokkan nih, untuk fungsi fx min fx, ditambah gx plus h, dikurangi gx, seperti itu. Jadi dapat kita kelompokkan untuk fungsi fx-nya dan untuk fungsi yang gx-nya. Tetap kita per h. Lalu kita dapat partisi, karena ini merupakan limit. Jika kita tinjau lagi sifat-sifat limit, kita dapat mempartisi dari masing-masing suku tersebut. Sehingga dapat diperoleh limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h, ditambah limit h mendekati 0 dari gx plus h min gx per h.
Lalu kita ketahui bahwa limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H ini merupakan turunan pertama dari fx atau sama dengan f aksen x ditambah turunan pertama dari g aksen x karena limit H mendekati 0 dari gx plus H min gx per H. Ini merupakan definisi juga dari turunan, hanya saja fungsi yang terdapat ini fungsi g. Oke, jadi dapat terbukti bahwa H aksen X itu sama dengan F aksen X plus G aksen X. Seperti itu. Dengan cara yang sama, kita dapat peroleh untuk Hx sama dengan Fx min Gx, dapat kita peroleh untuk turunan pertamanya yaitu F aksen X min G aksen X. Seperti itu. Jadi kita hanya tinggal mengganti tanda operasinya saja. Jika tadi tanda operasi yang kita buktikan penjumlahan, nah untuk tanda operasi pengurangan itu juga caranya sama. Oke, dengan demikian secara umum dapat dibuktikan bahwa turunan pertama dari Hx sama dengan Fx dikurang atau ditambah dari Gx ialah F aksen X plus atau dikurang G aksen X. Lalu saya berikan contoh untuk dalil kelima. Diketahui Hx sama dengan Fx plus Gx. Lalu fungsi Fx-nya yaitu x kuadrat min 2x plus 2. Dan fungsi Gx-nya sama dengan 5x plus 1. Lalu kita diminta untuk mencari turunan pertama dari Hx atau H aksen X. Di sini kita dapat hitung dulu nih untuk turunan pertama dari Fx-nya, yaitu F aksen X sama dengan 2x min 2. Oke, dapat kita peroleh turunan pertamanya seperti itu. Lalu untuk turunan pertama dari Gx atau G aksen X itu sama dengan 5. Oke, kita dapat gunakan dalil-dalil sebelumnya untuk mendapatkan turunan dari masing-masing fungsi ini. Sehingga karena kita sudah peroleh, kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalil yang telah kita peroleh tadi, yaitu H aksen X sama dengan F aksen X plus G aksen X sama dengan 2x min 2 ditambah 5 sama dengan 2x plus 3. Lalu misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan ini masing-masing fungsi ini saya jumlahkan terlebih dahulu, apakah boleh? Boleh sekali. Jadi, kita misalkan jumlahkan dulu. Jadi, x kuadrat min 2x plus 2 ditambah 5x plus 1. Nanti tidak akan berubah hasil. Hasilnya akan sama ketika kita menggunakan dalil tersebut. Oke, jadi kita peroleh x kuadrat plus 3x sama plus 3x plus 3. Lalu kita turunkan masing-masingnya, sama saja. X pangkat 2 turunannya yaitu tetap sama 2x. Lalu tadi kita peroleh plus 3x. Plus 3x kita turunkan dapatnya 3, sama seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita dapat gunakan, misal kita mau gunakan, misal tadi kalau misalkan saya mau jumlahkan dulu Pak, apakah boleh? Apakah hasilnya akan sama? Hasilnya sama. Hasilnya tidak merubah kalau kita misalkan menggunakan ini. Berarti tadi kan saya punya x kuadrat min 2x plus 2. Lalu kalau saya jumlahkan, berarti kan di sini 5x plus 1. Kalau saya jumlahkan, berarti kan saya dapatnya ini plus 3, ini plus 3x, ini x kuadrat. Nah, jadi ini kalau misalkan saya turunkan, ini berarti kan sama dengan hx ya. Oke, berarti untuk H aksen X-nya, untuk H aksen X itu juga sama, yaitu tinggal kita hitung aja, jadinya dapat 2x plus 3. Ya kan, turunan pertama dari x kuadrat berarti 2x, lalu turunan pertama dari 3x yaitu plus 3. Jadi hasilnya adalah sama, tidak berubah hasil ketika kita jumlahkan terlebih dahulu kedua fungsi atau kita kurangkan kedua fungsi. Itu akan sama dengan ketika kita menggunakan dalil yang telah kita ketahui sebelumnya, seperti itu. Jadi hasilnya tetap sama. Oke, kita lanjut ke dalil yang keenam. Dalil keenam ini nanti akan membahas tentang perkalian. Jadi dalil keenam ini kita akan membahas tentang perkalian. Oke, jika saya punya Hx
Hx sama dengan fx kali gx, jadi fx dan gx ini merupakan fungsi yang diferensiabel di x, atau fungsi yang memiliki turunan, atau bisa kita sebutkan juga turunannya dari kedua fungsi tersebut ada. Jadi turunan pertama dari fungsi hx adalah h aksen x sama dengan f aksen x plus gx plus fx kali g aksen x. Oke, mungkin anak-anak pernah mendengar nih, misalkan turunan pertama kalau misalkan dalam bentuk perkalian tuh yang seperti ini, mungkin pernah mendengar u aksen. Bentar, saya tuliskan juga. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar yang seperti ini. Sama, jadi ini penggunaannya sama. Misal saya punya h aksen x. Ini sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, ini sama. Hanya saja yang membedakannya hanya penyebutannya saja. Untuk yang saya ketikkan sini, saya pakai fungsi fx dan gx. Sehingga kita peroleh turunan pertamanya itu f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Seperti itu. Tapi misalkan anak-anak sudah terlalu senang menggunakan istilah U sama V, boleh pakai U sama V, sama saja. Oke, kita buktikan turunannya yaitu H aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikali Gx plus H. Oke, karena fungsinya tadi Fx kali Gx, lalu dikurangi Fx kali Gx. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan. Kita hitung dulu. Lalu yang saya berikan kuning ini awalnya tidak ada. Ini saya tambahkan agar kita bisa mengelompokkan masing-masing Gx dan Fx-nya. Oke, jadi kita bisa mengelompokkan masing-masing Fx dan Gx-nya. Sehingga saya peroleh limit H mendekati 0 dari Gx kalikan Fx plus H dikurangi Fx per H. Ditambah Fx kali Gx plus H dikurangi Gx per H. Oke, jadi yang saya warnai kuning ini tuh bantuan. Ya kan, ini tidak merubah hasil karena ketika saya tambahkan, mereka akan 0. Jadi ini saya tambahkan untuk membantu agar kita bisa mengelompokkan. Oke, saya lanjut sehingga saya dapat diperoleh limit H mendekati 0 dari Gx. Oke. Dan untuk yang Fx plus H min Fx per H ini merupakan turunan pertama dari Fx. Oke, saya lanjut. Untuk Fx-nya limit H mendekati 0 dari Fx tetap Fx karena tidak mengandung H. Selanjutnya untuk yang limit H mendekati 0 dari Gx plus H dikurangi Gx per H, ini merupakan turunan pertama dari Gx. Sehingga kalikan G aksen X. Sehingga dapat dibuktikan bahwa H aksen X itu sama dengan F aksen X kali Gx plus Fx kali G aksen X. Atau mungkin tadi yang sering kita sebut dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Itu sama. Hanya perbedaan menyebutkan istilah saja. Nah, oke, untuk contoh soalnya, kita dapatkan bahwa tentukan turunan pertama dari Hx sama dengan 4x kuadrat min 1 kali 7x pangkat 3 plus x. Jadi di sini misalkan untuk fx-nya sama dengan 4x pangkat 2 min 1 atau fungsi yang di depan. Lalu kita dapat peroleh nih, untuk turunan pertamanya berarti kan f aksen x sama dengan 8x. 4 dikalikan 2, 8. Lalu x2 dikurangi pangkat 2 dikurangi 1, jadinya dapat x pangkat 1. Lalu untuk gx-nya merupakan fungsi yang depan, yaitu 7x yang belakang, maaf, berarti 7 kali x pangkat 3 ditambah x. Maka kita peroleh g aksen x-nya sama dengan 7 kali 3, 21. Lalu x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah x. X-nya ini turunannya berarti 1. Berarti untuk G aksen X sama dengan 21X kuadrat plus 1. Oke, lalu kita tinggal substitusikan saja ke dalil yang ke-6 tadi yang kita peroleh. Jadi untuk H aksen X-nya berarti kan Fx, F aksen X.
Berarti kan ini kan. Nah, dalilnya kan berarti 6. Berarti f aksen x-nya kita dapatkan 8x yang ini. Lalu gx-nya tetap yang awal, fungsi g yang awal, yaitu 7x pangkat 3 plus x. Lalu kita tambahkan dengan fx, fungsi fx yang awal ini. Fx pangkat 2 min 1 dikalikan turunan pertama dari gx, yaitu yang 21x kuadrat plus 1. Oke, lalu kita tinggal hitung. Kita kalikan masing-masing, sehingga diperoleh 140 x pangkat 4 min 9 x kuadrat min 1. Seperti itu. Kalau misalkan lupa gimana? Apakah boleh saya kalikan satu-satu? Saya kalikan masing-masing, apakah boleh? Boleh, jadi sama saja. Kalian bisa kalikan masing-masing dari fungsi tersebut. Berarti kan seperti ini, sebentar. Oke, berarti kan kita dapat kalikan nih masing-masing. 4x kuadrat kali 7x pangkat 3, berarti kan saya peroleh 28 x pangkat 5. Lalu 4x kuadrat kali x, berarti plus 4x pangkat 3. Lanjutnya min 7x pangkat 3. Lalu min x. Lalu saya turunkan. Turunan pertamanya berarti h aksen x. H aksen x sama dengan 28 kali 5. Berapa nih? 28 kali 5, 140. X pangkat 4. Ditambah 12 X pangkat 2 dikurang ini 2 dikurang 21 X pangkat 2 dikurang 1. Oke, ini dapat kita peroleh sama seperti jawaban ketika kita menggunakan dalil, yaitu 140 X pangkat 4 lalu min 9x kuadrat min 1. Jadi sama ketika kita kalikan masing-masing fungsi ataupun kita menggunakan dalil, itu akan mendapatkan hasil yang sama juga. Oke, sama seperti penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Oke, saya lanjutkan untuk dalil yang ketujuh, yaitu pembagian atau per. Jadi misalkan saya punya hx sama dengan fx per gx, dengan fx dan gx merupakan fungsi diferensiabel di x, serta gx tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Turunan pertama dari h aksen x berarti sama dengan f aksen x plus, f aksen x kali gx dikurangi fx kali g aksen x per gx pangkat 2. Oke, untuk pembilangnya ini sebenarnya sama seperti yang dalil ke-6, hanya saja tanda operasi hubungnya itu min. Kalau tadi kan untuk yang ke-6 ini kan tanda operasi penghubungnya yaitu plus. Nah, kalau kali ini tanda operasi penghubungnya yaitu min. Lalu ditambahkan dengan per gx pangkat 2, seperti itu. Lalu untuk pembuktiannya seperti ini, kita tetap menggunakan definisi dari turunan, yaitu ya h aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h per gx plus h dikurangi fx per gx. Sama, jadi pengerjaannya sama menggunakan definisi seperti ini, per h. Lalu kita bisa samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga penyebutnya menjadi h kali gx plus h kali gx. Karena tadi yang sebagai penyebut adalah gx plus h dan gx. Lalu masing-masing pembilang kita kalikan dengan yang depan ini kita kalikan dengan gx, yang belakang, suku yang belakang ini kita kalikan dengan gx plus h. Lalu kita dapat kelompokkan. Dapat kita kelompokkan jadi limit h mendekati 0 dari gx kali fx plus h min fx per h dikurangi fx kali gx plus h min gx per h per yang panjang ini gx plus h kali gx. Oke, selanjutnya setelah kita kelompokkan tadi, masing-masing suku kita bisa kalikan dengan limit. Jadi limitnya bisa kita partisi sesuai dengan sifat limit yang sebelumnya, bahwa perkalian pun juga bisa kita partisi. Jadi menjadi limit
H mendekati 0 dari Gx kali limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H dikurangi limit H mendekati 0 dari Fx kali limit H mendekati 0 dari Gx plus H min Gx per H. Jangan lupa pernya, per yang panjang ini. Limit H mendekati 0 dari Gx plus H kali limit H mendekati 0 dari Gx. Selanjutnya kita dapat peroleh ini merupakan turunan pertama dari Fx. Ini merupakan turunan pertama dari Gx. Dan kita peroleh Gx kali Gx kali F aksen X dikurangi Fx kali G aksen X per Gx pangkat 2. Oke, yang ini kenapa kok akhirnya sama seperti Gx? Kenapa? Karena di sini kan hanya 0. Kalau saya substitusikan 0 ke Gx plus H, berarti kan sama seperti limit H mendekati 0 dari Gx. Sehingga limit H mendekati 0 dari Gx itu merupakan si Gx itu sendiri karena tidak mengandung H. Oke, saya lanjutkan untuk contoh dari dalil yang ketujuh atau dalil yang untuk pembagian. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x pangkat 3 plus x untuk x tidak sama dengan 0. Oke, di sini kita dapat gunakan dalil yang telah kita peroleh tadi. Gx sama dengan x kuadrat min 1, Gx di sini sebagai pembilangnya. Maka turunan pertama dari G aksen X sama dengan 2X. Lalu untuk Hx-nya atau sebagai penyebutnya ya sama dengan X pangkat 3 plus X. Maka H aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2 plus X. Lalu kita sudah memperoleh turunan pertama dari masing-masing fungsi, bisa kita tinggal substitusikan ke dalil yang ketujuh tadi. Sehingga F aksen X sama dengan G aksen X plus Hx min Gx kali H aksen X per Hx pangkat 2. Kalau kita substitusikan, dapatnya 2x kali x pangkat 3 plus x dikurangi x pangkat 2 min x dikali 3x kuadrat plus 1. Lalu untuk penyebutnya tadi merupakan fungsi hx-nya kita kuadratkan, jadinya x pangkat 3 plus x pangkat 2. Lalu kita bisa hitung dari masing-masing suku dan diperoleh min x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 plus x pangkat 2. Jadi ini merupakan hasil akhir dari turunan pertama dari fx. Oke, yang dalil ke-8 atau dalil yang terakhir, yaitu turunan fungsi komposisi. Nah, ini yang mungkin pada nanti kita bagian-bagian selanjutnya atau sesi-sesi selanjutnya akan lebih sering dipakai. Oke, jika saya memiliki hx sama dengan fx pangkat n, jadi di sini saya punya suatu fungsi, fungsinya kita pangkatkan n, dan fx merupakan fungsi yang diferensiabel di x. Maka turunan pertama dari hx atau h aksen x sama dengan n kali fx pangkat n min 1 kali f aksen x. Oke, jadi turunan pertamanya dari hx itu adalah sama seperti yang sebelumnya tadi. Pangkat awalnya kita kalikan. Lalu pangkat yang barunya kita kurangi 1. Jadi pangkat barunya diperoleh dari pangkat yang awal dikurangi 1. Dan jangan lupa dikalikan juga dengan turunan pertama dari fungsi fx itu sendiri. Oke, untuk pembuktiannya sebagai berikut. Perhatikan rumus turunan perkalian fungsi h aksen x. Ini x-nya harusnya nggak seperti pangkat ya, harusnya di bawah ya. H aksen x sama dengan f aksen x kali gx plus fx kali g aksen x. Oke, jadi kita pakai rumus perkalian yang kita peroleh pada dalil ke-6. Jadi kita pakai dalil yang perkalian tadi. Oke, kita misalkan. Permisalan yang pertama. Misalkan saya punya Y sama dengan U pangkat 2. Oke, U pangkat 2 itu kan berarti sama dengan U kali U. Maka jika kita gunakan dalil ke-6 tadi, dalil perkalian, berarti kan kita peroleh Y aksen atau turunan pertama dari Y, itu kan sama dengan U aksen kali U, ditambah U kali U aksen. Oke, ini sama dengan 2U dikalikan U aksen, benar? Jadi kita peroleh turunan pertama dari Y yaitu 2U kali U aksen. Oke, kita simpan dulu ini.
Lalu permisalan yang kedua, misalkan saya punya suatu fungsi Z. Z sama dengan U kali Y. Lalu saya dapat jabarkan, tadi kan saya punya Y. Z sama dengan U kali U pangkat 2. Y-nya kan berarti tadi kan U pangkat 2. Berarti Z sama dengan U pangkat 3. Lalu dapat kita peroleh dengan turunan pertama dari perkalian pada dalil ke-6 tadi, maka kita peroleh Z aksen sama dengan U aksen kali Y ditambah U kali Y aksen. Ya kan, dari sini tadi. Nah, dari aturan perkalian tadi kita bisa turunkan Z, sehingga saya peroleh U aksen kali Y ditambah U kali Y aksen. Lalu Y-nya tadi adalah U pangkat 2, berarti saya dapatkan U aksen kali U pangkat 2 ditambah U kali 2U kali U aksen. Tadi Y aksennya adalah 2U kali U aksen. Lalu tinggal saya jumlahkan. Ternyata susunannya sama-sama ada U kuadrat kali U aksen. Berarti saya dapatkan 3U kuadrat kali U aksen. Oke. Dengan cara yang sama, berturut-turut akan kita peroleh turunan pertama dari Hx sama dengan Fx pangkat n. Jadi dapat kita simpulkan dari permisalan 1, 2, dan seterusnya nanti jika ingin kita coba dan kita buktikan, dapat diperoleh H aksen X sama dengan N kali Fx pangkat N-1 kali F aksen X. Seperti itu. Oke, jika misalkan saya punya, jika fungsi Y sama dengan Fu adalah fungsi komposisi, di mana U adalah fungsi dalam X, maka berlaku dalil rantai. Oke, ini aturan rantai yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas secara sekilas. Nah, aturan rantai itu sama dengan ini, didefinisikan seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Oke, y-nya tadi itu merupakan suatu fungsi yang mengandung u. Ini kan y sama dengan fu. Lalu u-nya tadi mengandung x. Nah, u adalah fungsi dalam x. Nah, jadi yang y tadi mengandung u, maka diturunkan terhadap u. Nah, si u tadi merupakan fungsi dalam x. Berarti fungsi x tadi juga diturunkan terhadap x. Seperti itu. Oke, untuk penulisan seperti ini, dy per dx ini biasa disebut dengan notasi Leibniz. Oke. Kalau misalkan yang aksen tadi, yang seperti F aksen, G aksen, itu kita sebut dengan notasi aksen. Kalau dy per dx ini notasi Leibniz. Nah, itu penemunya namanya seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal dari dalil ke-8. Ini tadi disebut dengan dalil rantai atau mungkin yang sering kita dengar dengan aturan rantai. Oke, untuk contoh ke-8-nya yaitu tentukan turunan pertama fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2. Lalu fungsi tersebut dipangkatkan 5. Oke. Langkah pertama kita misalkan seperti yang tadi. Misalkan U. U tadi adalah fungsi yang mengandung X. U sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2. Nah, dari fungsi ini tadi. Nah, ini kita misalkan U. Berarti du per dx atau d dari fungsi u tadi adalah 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 per dx sama dengan 6x kuadrat min 8x. D ini adalah derivatif atau sama juga seperti turunan. Jadi fungsi ini tadi, fungsi u tadi kita turunkan terhadap x. Ini kan dx. Nah, berarti fungsi 2x pangkat 3 min 4x kuadrat kita turunkan terhadap x. Didapatkan 6x kuadrat min 8x. Lalu untuk fungsi y-nya, tadi kan y sama dengan sesuatu. Nah, ini kita buat u. Tadi kan ini 2x pangkat 3 min 4x kuadrat kan kita misalkan u. Berarti kita dapatkan y sama dengan u pangkat 5. Lalu kita tuliskan dalam notasi Leibniz tadi, dy per du. Oke, y tadi adalah suatu fungsi yang mengandung u, berarti kan du pangkat 5 per du. Berarti kita turunkan u pangkat 5 terhadap u. Sehingga kita peroleh 5 u pangkat 4. Oke, jangan lupa kita kembalikan lagi ke dalam fungsi x karena ini masih u.
Berarti sama dengan 5 kali 2x pangkat 3 min 4x kuadrat pangkat 4. Oke, jadi 5-nya ini kita dapatkan dari pangkat U-nya tadi kan 5. Kita kalikan sama koefisien dari U pangkat 4. Lalu pangkat 4-nya ini diperoleh dari 5 dikurangi 1. Lalu kita ubah lagi ke dalam bentuk X-nya. Sehingga jika kita tuliskan dalam aturan rantai atau dari rantai tadi, dy per dx sama dengan dy per du. dy per du tadi kita peroleh ini. Nah, 5 kali 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 kali, maaf, pangkat 4 dikalikan du per dx. du per dx-nya tadi adalah ini, 6x kuadrat min 8x. Kita tuliskan seperti biasa. Lalu kita lanjutkan hitungannya, sehingga kita peroleh 160 kali 3x kuadrat min 4x dikalikan x pangkat 3 min 2x kuadrat pangkat 4. Seperti itu. Jadi turunan pertama dari fungsi y tadi adalah ini, 160 sekian pangkat 4 ini. Oke, kenapa ini 160? Nah, ini kita bisa fokus ke sini dulu. Nah, di sini semua masing-masing fungsi yang pangkat 4 ini kita bisa bagi dua kan? Nah, kalau misalkan saya tuliskan seperti ini, oke, misalkan saya tuliskan seperti ini, 2, sisanya kan berarti x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Ingat, mereka semuanya masih di dalam pangkat 4. Nah, jadi kalau misalkan 2-nya ini ingin saya keluarkan, berarti kan jadinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 tadi adalah 16. Berarti tersisa yang x pangkat 3 min 2x kuadrat pangkat 4. Nah, selanjutnya yang belakang ini juga saya bisa keluarkan duanya. Sama-sama bisa kita keluarkan duanya, sehingga saya peroleh 2 kali 3x pangkat 2 dikurangi 4x. Nah, 2 kali 16 kali 5 dapatnya adalah 160. Nah, lalu sisa ininya, ini kan merupakan sisanya tadi. Oke. Nah, berarti kan ini kan tinggal sisanya tadi. Nah, ini kan sama seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita peroleh jawabannya yaitu 160 kali 3x pangkat 2 dikurangi 4x kali x pangkat 3 min 2x pangkat 2 pangkatkan 4. Seperti itu. Materi ini bersumber dari buku paket matematika untuk SMA. MA kelas 11 kelompok wajib BK Nur Mandiri. Penerbitnya adalah Erlangga. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dalil-dalil dari turunan. Kita lanjutkan diskusi di grup atau mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Selalu semangat, selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.